pemirsa, senang sekali rasanya kami menjumpai Anda dalam berita KPI malam hari ini, Minggu 30 Januari 2022. Selama beberapa menit ke depan, beragam informasi mengenai media massa dan kasus korupsi yang ada di Indonesia akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Muhammad Kadri Dan saya Muhammad Abdi, kita mulai KPI malam selengkapnya. Media massa merupakan sebuah alat yang menjadi andalan dalam menyebarluaskan informasi. Deretan konsistensi yang ada pada media massa dalam memberikan berita cukup sangat signifikan dalam memberikan berita kasus-kasus yang memakan uang rakyat. Bahkan, hasil survei UGM 2006 menunjukkan kehadiran media massa dalam mengakses berita mencapai 45,61%, kemudian disusul LSM dan lembaga penegak hukum kepolisian. Media massa sangat membantu dalam proses pemberitaan dalam pemerintahan dan berita umum. Media massa akan memberikan berita yang aktual dari berbagai isu-isu yang ada, bahkan yang berkaitan dengan isu-isu korupsi dan seterusnya. Media memiliki sumbangsi yang esensial dalam membantu proses demokrasi. Namun, saat ini kita sedang berada dalam posisi terpuruk oleh demokrasi. Jadi, kehadiran media massa yang sangat tepat yang akan merubah tatanan pemerintahan. Kita beralih ke berita lainnya. Bupati Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Bapak Abdul Ghafur Mas'ud terjaring OTT KPK pada Rabu 12 Januari 2022. Ia diamankan bersama dengan 10 orang lainnya. Mereka diamankan KPK atas dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan usaha. Dari 10 orang yang diamankan, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Keempat lainnya yakni PLT Sekda Kabupaten PPU Mulyadi, Kepala Dinas PUPR PPU Utara Edi Asmoro, Kepala Bidang Didispora PPU Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balkis. Selain itu, KPK juga menetapkan satu pihak swasta selaku pemberi suap yakni Ahmad Zaudi alias Yudi. Kasus korupsi Bupati Penajam Pasir Utara dapat masyarakat konsumsi secara cepat karena adanya media massa. Kehadiran media massa sangatlah membantu masyarakat dapat mengetahui berita saat ini. Media massa saat ini sangat memberikan edukasi yang sangat luar biasa. Dengan adanya media massa, masyarakat tidak akan ketinggalan berita terbaru yang ada di dunia ini, baik di Indonesia, terkhusus kepada berita korupsi Bupati Pasir Utara Penajam yang baru-baru ini sangat membuat heran di kalangan masyarakat, khususnya Sulawesi Barat. Bahkan ada yang tidak percaya, namun berkat adanya media massa, masyarakat akan sendirinya dapat mempercayai kasus tersebut. Media massa merupakan salah satu joki yang menjadi andalan dalam memberantasan korupsi. Karena itu, pers harus konsisten memerangi kejahatan korupsi di Indonesia. Korupsi yang tumbuh secara sistematik yang berkembang pesat saat ini dengan mengandalkan undang-undang sebagai tempat naungan mampu membuat gelisah pers akan mengalami kesulitan mengungkap kasus korupsi yang terjadi di dalam birokrat. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Marwar Sirait menyatakan berterima kasih kepada media massa yang telah memperlihatkan jati dirinya, salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Korupsi yang dinilai sistematik dengan bersembunyi di balik undang-undang membuat keberadaan pers semakin terancam dalam mengungkapkan kasus korupsi di badan-badan pemerintahan. Pemirsa, sementara itu salah satu anggota FPDIP mengucapkan rasa terima kasih kepada awak media yang telah menjadi pilar demokrasi. Kami berterima kasih kepada media yang menjadi pilar demokrasi. Ini bukan soal menang atau kalah, tetapi tentang benar atau salah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam KPI malam ini. Saya Muhammad Kadri dan saya Muhammad Abdi, perwakilan segenap tim redaksi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.